Dalam dunia sepak bola, situasi bola mati seringkali menjadi momen krusial yang dapat menentukan hasil pertandingan. Servis bola mati dalam sepak bola merupakan momen penting yang memerlukan power kuat, keahlian teknis, mental yang kuat, dan strategi yang matang. Kemampuan memanfaatkan situasi ini dengan baik bisa menjadi penentu dalam banyak pertandingan, terutama dalam kompetisi tingkat tinggi. Oleh karena itu, tim dan pemain harus memberikan perhatian khusus pada latihan dan strategi bola mati untuk meningkatkan peluang kemenangan. Dengan pemahaman dan eksekusi yang tepat, servis bola mati dapat menjadi senjata ampuh yang mengubah jalannya pertandingan, serta membawa sebuah tim menuju kemenangan. Timnas Indonesia sebagai salah satu tim peringkat terbawah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebisa mungkin harus bisa memanfaatkan situasi-situasi servis ini dengan baik. Mengingat, jika berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia seperti Australia dan Jepang, Timnas Indonesia kemungkinan hanya akan mendapat sedikit peluang untuk dapat dikonversi menjadi sebuah gol. Berikut ini kami akan membahas salah satu potensi kekuatan Timnas Indonesia ini, yang berpotensi menjadi senjata mematikan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Sering menjadi korban dari servis bola mati. Sebelum berada di era emasnya bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia merupakan salah satu tim di kawasan Asia yang sering kecolongan gol saat berada dalam situasi servis bola mati. Hal tersebut terjadi karena sejak dulu para pemain Timnas Indonesia sering melakukan kesalahan dalam membangun maupun menghentikan serangan musuh yang mengakibatkan tendangan bebas hingga penalti bagi tim lawan. Bayangkan saja, sebelum dilatih oleh Shin Tae-yong, Timnas Indonesia hampir selalu kalah dalam penguasaan bola, yang membuat skuad Garuda selalu berada di dalam tekanan musuh dan akhirnya harus membuang bola hingga melakukan pelanggaran di daerahnya sendiri. Selain itu, faktor koordinasi dan postur tubuh juga menjadi faktor utama mengapa dulu Timnas Indonesia seringkali kebobolan dalam situasi bola mati. Berbeda di era Shin Tae-yong yang sekarang yang dihuni pemain dengan postur kekar dan jangkung, dulu Timnas Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki postur tubuh yang kurang menjanjikan. Hal tersebut membuat para punggawa Garuda pada waktu itu hampir selalu kalah dalam duel memperebutkan bola, baik dalam situasi bola mati maupun saat pertandingan sedang berjalan. Munculnya pemain-pemain dengan keahlian servis bola mati. Bersamaan dengan ditunjuknya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, akhirnya muncul beberapa pemain yang memiliki keahlian dalam mengeksekusi bola mati. Akan tetapi, bukan tendangan bebas yang kami maksud. Yap, yang kami maksud tentu saja lemparan ke dalam dari pinggir lapangan, yang dapat meluncur deras ke dalam kotak penalti musuh. Pemain yang sangat terkenal dapat melakukan hal tersebut siapa lagi kalau bukan Pratama Arhan. Semenjak berada di Timnas U19 yang dilatih oleh Shin Tae-yong, Arhan memang terlihat sering memperlihatkan keahliannya ini pada setiap pertandingan. Hingga akhirnya di Timnas Senior, lemparan dari Pratama Arhan ini selalu menjadi andalan untuk menciptakan gol saat Timnas Indonesia sedang mengalami kebuntuan. Di Timnas Senior Indonesia sendiri, sejauh ini Arhan telah berperan dalam terciptanya 7 gol dari skema lemparan ke dalam. Dan di Timnas U23,
Skema lemparan ke dalam ini bahkan ikut memberi pengaruh besar saat Timnas U23 Indonesia mampu menyabet medali emas pada ajang SEA Games 2023 lalu. Selain Pratama Arhan, beberapa pemain Timnas yang dapat melakukan lemparan serupa yaitu Alfeandra Dewangga, Roby Darwis, dan yang terbaru yaitu Fabio Azkairawan, yang sekarang ini masih tergabung di Timnas Indonesia U16. Tidak cukup sampai di situ, setelah gelaran Piala Asia lalu, Timnas Indonesia akhirnya kembali memiliki beberapa pemain yang memiliki kemampuan dalam melakukan servis bola mati, mulai dari tendangan bebas hingga tendangan sudut. Sosok pemain tersebut, siapa lagi kalau bukan Kelvin Verdong dan sang profesor, Tom Hye. Keahlian dua pemain ini dalam mengeksekusi bola mati tentu tidak bisa diragukan lagi. Pasalnya, kedua pemain yang berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda ini cukup sering menghasilkan assist hingga gol bagi timnya saat mereka mengeksekusi bola mati. Hal tersebutlah yang membuat mereka selalu menjadi pilihan utama saat timnya mendapat hadiah servis bola mati. Dan entah memang rencana atau cuma kebetulan, kedua pemain yang sekarang membela Indonesia ini memiliki kaki dominan dan karakteristik yang berbeda dalam mengeksekusi bola mati. Tom Hye merupakan eksekutor dengan kaki kanan yang mengandalkan placing dengan akurasi tinggi. Sedangkan Kelvin Verdong merupakan eksekutor dengan kaki kiri yang lebih mengandalkan power, yang membuat bola dapat meluncur dengan cepat ke arah gawang lawan. Verdonk, ja, zo'n week is het! Hal tersebut tentu bakal menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia, karena memiliki dua eksekutor dengan karakter berbeda. Selain dua pemain ini, Timnas Indonesia juga masih memiliki beberapa pemain lain yang juga biasa menjadi eksekutor di klubnya masing-masing. Mulai dari Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga Nathan Joaon. Dengan banyaknya eksekutor bola mati dengan kekuatan kaki dan karakter berbeda, mereka bisa saja membuat banyak variasi tendangan bebas, yang bakal membuat kebingungan para pemain lawan dalam menepis atau menghalau bola tendangan bebas dari Timnas Indonesia. Banyaknya pemain berpostur jangkung. Tendangan bebas, tendangan sudut, hingga lemparan ke dalam, tentu akan kurang efektif dengan tidak adanya pemain-pemain berpostur tinggi yang sering menjadi target man. Beruntungnya, di era sekarang Timnas Indonesia cukup banyak memiliki pemain berpostur jangkung, yang dapat memperkuat skuad Garuda dalam duel-duel bola udara. Hal tersebut tentu tak terlepas dari faktor berhasilnya proses naturalisasi yang telah dilakukan PSSI. Karena bukan hanya mendapat pemain berkualitas, mereka juga mendapat pemain-pemain keturunan Eropa yang biasanya memiliki postur ideal seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Jai Itzas. Selain itu, tentunya kita tidak bisa melupakan pemain Timnas Indonesia yang sejauh ini menjadi pemain paling tinggi dalam sejarah Timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot. Dengan tinggi sekitar 196 cm dan memiliki berat hampir 100 kg, membuat Elkan benar-benar bisa menjadi monster, khususnya dalam hal duel-duel bola udara. Terbukti ia seringkali dapat menghalau serangan bola atas dari tim lawan, hingga mencetak gol dengan kepalanya dalam situasi bola mati. Bahkan saking kuatnya Elkan dalam hal duel udara atau area, Coach Sin bahkan tidak ragu untuk meletakkannya sebagai seorang striker saat Timnas Indonesia bertemu Jepang pada Piala Asia lalu. Selain untuk memanfaatkan tubuhnya yang tinggi untuk duel bola udara, tujuan Coach Sin memasang Elkan sebagai striker tidak lain adalah menjadikannya sebagai pemain pemantul yang mampu menahan bola di area depan,
sekaligus mendistraksi musuh agar para pemain timnas Indonesia yang lain bisa mendapat ruang di pertahanan timnas Jepang. Meski sempat mendapat kritikan dari beberapa pihak saat memasang Elkan menjadi striker, nyatanya gol Indonesia ke gawang Jepang justru tidak terlepas dari peran besar Elkan Bagot dalam menarik perhatian para pemain Jepang, yang membuat Sandy Walsh dapat melepaskan tendangan tanpa adanya hadangan dari pemain Jepang. Akan tetapi, kelihatannya harapan kita untuk kembali melihat aksi The Big Man bersama timnas Indonesia harus tertunda. Pasalnya, Coach Shin dipastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot pada persiapan laga menghadapi Arab Saudi dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia bulan September nanti. Menjadi negara Asia Tenggara dengan kekuatan bola mati paling mematikan. Dengan banyaknya pemain-pemain berpostur tinggi dan banyaknya eksekutor bola mati yang memiliki kualitas mumpuni, tentu bisa saja menjadikan timnas Indonesia menjadi salah satu tim dengan kekuatan bola mati paling mengerikan di Asia Tenggara bahkan Asia. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalimat tersebut terlalu berlebihan. Karena masih ada tim-tim di kawasan Asia yang bahkan memiliki pemain-pemain dengan eksekusi bola mati lebih baik daripada Tom Hye dan Kelvin Verdong, atau bahkan memiliki postur lebih tinggi dari Jay Itzes dan Elkan Bagot. Akan tetapi, di sini yang kita bicarakan adalah potensi dari timnas Indonesia yang bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan ke depannya. Bayangkan saja saat timnas Indonesia mendapat hadiah tendangan sudut. Lalu bola tersebut akan dieksekusi oleh pemain sekelas Tom Hye yang memiliki akurasi yang baik, dan akan ada pemain-pemain jangkung seperti Jay Itzes dan Elkan Bagot di dalam kotak penalti. Atau bayangkan saja saat Arhan mendapat momen lemparan ke dalam dengan adanya Jay Itzes dan Elkan Bagot di dalam kotak penalti musuh, serta adanya pemain seperti Nathan Joaon dan Tom Hye dengan syuting jarak jauhnya yang bersiap menerima bola rebound di depan kotak penalti musuh. Tentu kita akan langsung bisa membayangkan seberapa besar peluang bagi timnas Indonesia untuk mengkonversi peluang tersebut menjadi sebuah gol. Sebagai perbandingan, sebelum adanya Jay Itzes dan Tom Hye, timnas Indonesia bahkan mampu menjebol gawang Jepang dari situasi lemparan ke dalam, serta membuat kerepotan timnas Argentina di GBK. Dan saat tidak adanya Elkan Bagot dan Pratama Arhan, kolaborasi Jay Itzes dan Tom Hye mampu membuat kocar-kacir lini belakang timnas Vietnam dalam situasi bola mati. Dengan keunggulan postur serta pemahaman taktik yang diimbangi eksekusi yang tepat, servis bola mati dapat menjadi senjata ampuh yang mengubah jalannya pertandingan dan membawa sebuah tim menuju kemenangan. Potensi seperti inilah yang bisa dilatih dan dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mengingat, dengan menghadapi musuh sekelas Arab Saudi, Australia hingga timnas Jepang, tentu kecil kemungkinan untuk timnas Indonesia akan mendapat banyak peluang, baik dari situasi bola mati maupun open play. Jadi sebisa mungkin para pemain timnas Indonesia diwajibkan untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada, tak terkecuali dalam situasi bola mati.